Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang teks deskripsi, ya, betul? Betul. Pada hari ini kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang Teks biografi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, ketua kelas dipersilakan untuk memulai. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini Ibu ingin bertanya pada kalian, adakah yang memiliki tokoh idola? Ada. Disebutkan? Saya bisa beli Bu. Ganjar Pranowo, Bu. Oh, Ganjar Pranowo. Gibran Rakabuming. Apakah bisa disebutkan salah satu saja? Mengapa kalian mengidolakan tokoh tersebut? Suaranya bagus, nilai suaranya bagus, betul sekali. Ibu juga suka seperti itu. Sebelum ke inti pembelajaran, Ibu ingin menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mampu memahami struktur dan tata cara menulis teks biografi. Yang kedua, kalian mampu menulis bagian teks biografi tokoh idola kalian. Nah, pada hari ini Ibu ingin kalian nantinya akan menulis salah satu bagian saja dari teks biografi. Jadi tidak semuanya, nanti akan lanjut ke lanjut ya. Selanjutnya ada pengertian teks biografi. Kalian ada yang bisa menyebutkan pengertian teks biografi itu seperti apa? Seperti yang telah di proyektor. Ini silakan. Baik, pengertian teks biografi itu adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Betul sekali. Nah, di dalam teks biografi itu biasanya tertera riwayat hidup tokoh tersebut, kemudian ada latar belakang, tanggal lahir, kemudian ada perjuangan, peristiwa yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah pernah mendengar tentang autobiografi belum? Belum. Baik, di sini Ibu akan memberikan perbedaan antara biografi dan juga autobiografi. Untuk teks biografi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu teksnya ditulis oleh orang lain menggunakan sudut pandang orang ketiga dan sesuai dengan fakta yang ada sumbernya seperti berasal dari arsip atau artikel dari berita manapun. Sementara untuk autobiografi adalah teks yang ditulis oleh diri sendiri. Jadi misalnya Ziva Magnolia menulis tentang riwayat hidupnya sendiri seperti itu. Sedangkan untuk biografi itu orang lain menceritakan tentang Ziva Magnolia. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kita berlanjut ke ciri-ciri teks biografi. Di sini ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Berisi fakta tentang kehidupan tokoh. Berisi fakta tentang kehidupan tokoh. Yang kedua, Mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. betul. Yang ketiga, Ditulis berdasarkan sumber percaya. dan yang keempat, Ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. baik, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa teks biografi itu ditulis oleh orang ketiga atau dari sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis itu sendiri. Kemudian ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Isinya itu berdasarkan fakta dan tidak merupakan hal
kalian dapat bisa menulis teks biografi, tentunya kalian harus paham terlebih dahulu mengenai struktur teks biografi. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama ada orientasi, kemudian peristiwa penting, dan reorientasi. Apa sih itu orientasi? Bisa ada yang bisa membaca atau menjelaskan? Silakan Anda. Baik, untuk orientasi itu definisinya adalah memperkenalkan tokoh seperti nama, tanggal lahir, dan juga latar belakang keluarga. Betul sekali. Apa ada tambahan lagi? Oh, dilanjut saja. Baik, untuk yang kedua ada peristiwa penting. Definisinya adalah menguraikan perjalanan hidup tokoh seperti perjuangan, tantangan, dan keberhasilannya. Dan yang terakhir ada reorientasi yang definisinya menyimpulkan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Baik, terima kasih Andika sudah membacakan teks biografi. Jadi struktur teks biografi itu ada 3 seperti yang ada di slide dia di atas, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Seperti yang sudah Andika bacakan tadi, bahwa orientasi itu di bagian awal, di bagian pembuka, mengenalkan tokoh ini namanya, tanggal lahirnya, dan juga latar belakang keluarganya seperti apa. Kemudian peristiwa penting itu masuk ke inti, menjelaskan tentang perjalanan hidup tokoh tersebut. Misalnya Ziva Magnolia itu perjalanan hidupnya seperti apa hingga bisa menjadi seorang penyanyi terkenal. Kemudian di bagian reorientasi itu, di bagian akhir menceritakan kesimpulan dari nilai-nilai keteladanan yang bisa kita dapatkan dari tokoh tersebut. Bisa dipahami semuanya? Baik. Yang selanjutnya ada manfaat teks biografi. Yang pertama yaitu lebih mengenal tokoh inspiratif melalui riwayat hidupnya, sehingga kita bisa meneladani sifat tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, melihat sisi perjuangan untuk bisa sukses, agar kita diajarkan untuk tidak gampang menyerah. Yang ketiga, memotivasi diri untuk tidak mudah menyerah seperti yang dikatakan. Dan yang keempat yaitu inspirasi untuk bekerja keras mencapai keinginan kita semua. Selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca ini sangat penting ya, seperti yang kita ketahui bahwa tanda baca itu seperti titik, koma itu sangat penting sekali dalam sebuah kalimat atau paragraf dari mulai. Nah, di dalam teks biografi tentunya juga ada tanda titik dan tanda koma. Ibu rasa kalian sudah tahu ya fungsi dari tanda titik dan tanda koma itu seperti apa. Selanjutnya ada tanda kutip. Tanda kutip dalam teks biografi ini ditujukan untuk mengutip langsung kalimat dari yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Misalnya Ziva Magnolia mengatakan sesuatu tentang inspirasinya itu seperti apa, nanti bisa dikutip dalam teks biografi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Ziva Magnolia. Selanjutnya tentu saja ada langkah-langkah dalam menulis teks biografi, karena nantinya kita akan menulis teks biografi kalian. Tentunya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih satu tokoh inspiratif, tokoh yang kalian idolakan. Yang kedua, kumpulkan data-data dari berbagai sumber. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa apa semua bawa ya kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun kerangka teks biografi, dan yang terakhir gunakan bahasa yang menarik. Jadi nanti kalian menulis teks biografinya menggunakan bahasa yang menarik, sesuai dengan bahasa kalian sendiri, sesuaikan dengan bahasa kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini ada contoh teks biografi. Apakah semuanya terlihat? Terlihat Ibu. Nah, di contoh teks
tokoh B.J. Habibie. Di sini sudah tertera struktur-strukturnya dari orientasi, peristiwa penting, dan sampai dengan reorientasi juga sumbernya. Bisa dilihat di paragraf pertama itu bisa dilihat dari yang berwarna orange ya. Berwarna orange itu menceritakan tentang B.J. Habibie, kemudian tanggal lahirnya, nama lengkap B.J. Habibie, hingga tentang latar belakang keluarganya. Kemudian dilanjutkan hingga sampai reorientasi. Dari contoh teks biografi ini kalian bisa paham cara membuat orientasi, peristiwa penting, dan juga reorientasi itu seperti apa? Bisa? Bisa. Nantinya jika ibu memberikan tugas, kalian yakin bisa mengerjakan? Bisa. Bisa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat dari artikel-artikel tentang biografi tokoh-tokoh lain ya, untuk bisa lebih memahami. Karena mungkin ini kurang jelas ya dari yang di belakang, mungkin tidak kelihatan atau yang lain-lain, bisa mencari referensi sendiri. Baik, di sini ibu sudah mempersiapkan kertas. Ibu sudah mempersiapkan kertas untuk kalian semua untuk membuat teks biografi. Untuk hari ini kalian membuat bagian orientasi saja dari tokoh idola kalian. Tentukan satu tokoh saja, kemudian kalian buat bagian orientasinya. Bisa dimulai ya. Ibu ini bertanya. Yes, silakan. Boleh idol luar negeri? Boleh, asalkan idol tersebut memberikan manfaat untuk. Baik. Aku mau tanya, kalau jalannya sama kayak punya teman gimana? Tidak apa-apa, karena setiap orang kan mempunyai sudut pandang tersendiri mengapa mengidolakan tokoh tersebut. Jadi tidak apa-apa. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah, bisa dimulai ya. Ibu tunggu. Kalau sudah selesai bisa mengatakan kalau sudah selesai. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, bisa dikumpulkan ya. Baik. Di sini ibu ingin satu orang untuk menjelaskan tentang tokoh idolanya. Mengapa dia mengidolakan tokoh tersebut? Ada yang bisa? Ya. Baik, dikasih. Baik, idola saya itu namanya Lee Taeyong. Lee Taeyong ini adalah seorang penyanyi, rapper juga, dia juga penulis lagu juga, dan juga dia tergabung ke dalam grup band. Itu namanya NCT, New Technology. Alasan saya mengidolakan Lee Taeyong ini karena dia itu pernah menari. Dari dia sebelum menjadi penari itu kan ada masa training, namanya masa pelatihan sebelum dia menjadi penari. Seperti itu yang paling menjelaskan. Baik, jadi kita menyukai atau mengidolakan Lee Taeyong karena beliau bekerja keras. Jadi kita bisa mengambil inspirasi dari teman-teman. Terima kasih kita. Baik, karena kalian sudah menyelesaikan tugas hari ini dari ibu, karena di hari ini bagiannya hanya orientasi, jadi ibu memberikan kalian sebuah PR, pekerjaan yang harus kerjakan, yaitu membuat teks biografi lengkap
dari mulai orientasi, peristiwa penting hingga reorientasi, dan juga sertakan sumbernya dari mana kalian mendapatkan sumber tersebut. Nah, ini ditulis di kertas folio bergaris, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik, Ibu ingin tanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau angkat tangan? Bisa Ibu. Vincent, silahkan. Ya Bu, jadi untuk pembelajaran hari ini saya mendapat banyak hal, terutama bagaimana menyusun teks biografi mulai dari orientasi sampai dengan reorientasi. Baik, apakah ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup? Baik. Terima kasih Vincent atas jawabannya. Nah, di sini Ibu ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada hari ini, teks biografi merupakan teks yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh inspiratif, mencakup juga di dalamnya orientasi, peristiwa penting, dan juga reorientasi. Nah, di dalam biografi ini ditekankan tentang perjalanan hidup tokoh tersebut. Manfaatnya yang dapat kita dapatkan yaitu bahwa kita bisa meneladani banyak tokoh-tokoh inspiratif untuk kita jadikan idola atau tokoh sanjungan yang dapat membimbing kita agar bisa sukses ke depannya dan bisa meraih cita-cita kita. Baik, Ibu cukupkan pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan Ibu dengan baik, dan juga terima kasih atas antusias kalian semua. Sebelum Ibu keluar dari kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin untuk doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya atas antusias hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.